Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Fahmi Nugraha dalam podcast di Tasik episode kelima. Nah ya, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di minggu pertama di bulan Oktober ya. Nah Alhamdulillah kita bisa masuk ke bulan Oktober ini dan mungkin ini salah satu alasan kenapa hari ini saya pakai batik nih ya. Pakai batik karena memang kemarin kita sudah memperingati Hari Batik gitu ya. Nah makanya itu merupakan sebuah warisan budaya dan itu juga harus kita lestarikan dengan ayolah kita coba menggunakan batik dalam keseharian kita semuanya gitu ya. Baik sahabat di Tasik semuanya, pada episode 5 kali ini kita akan mengundang kembali narasumber kita yang luar biasa, dan tentunya hari ini kita akan bahas juga sesuatu yang sangat menyenangkan juga gitu untuk kita semuanya, yang memang ini bisa menjadi ekspresi diri untuk kita semuanya. Baiklah, episode 5 kali ini kita akan mengundang narasumber dari dosen di luar prodi kami, tentunya ini dosennya dari prodi lain gitu ya. Dan ini mungkin insya Allah akan menjadi tambahan informasi untuk sahabat di Tasik semuanya gitu. Baik, kita langsung undang saja narasumber kita kali ini, Bapak Wan Ridwan Hussein MPD. Semangat, semangat Pak Wan di haturan. Dadah dulu. Hey. Ya, apa kabarnya Pak Wan Ridwan? Baik, alhamdulillah. Dideketin mic-nya ya biar. Nah, Baik, alhamdulillah. aduh, gitu ya. Nah, oke, teman-teman semuanya, sahabat semuanya, Pak Wan Ridwan Hussein ini kita akan kenalkan dulu ya. Nah, beliau ini adalah salah satu dosen tetap di program studi seni drama tari dan musik ya, atau Senra Tasik, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, dan kebetulan beliau juga ada beberapa mata kuliah yang memang ngajar juga di prodi PGSD ini gitu ya. Nah baik sahabat Tasik semuanya, kenapa saya yang diundangnya Pak Wan Ridwan Hussein MPD gitu ya, kenapa bukan yang lain gitu ya? Karena pada hari ini kita akan membahas tema dengan judul Ngagambar Ah. Nah kalau kemarin kita ngebahas tema terkait dengan Ameng Yuk, kalau hari ini kita akan bahas tentang Ngagambar Ah. Nah kenapa sih Ngagambar Ah? Karena memang kita akan membahas terkait dengan seni rupa gitu. Artinya kita akan mencoba mengulas lebih dalam lagi terkait bagaimana apa itu seni rupa dan bagaimana pelaksanaannya khususnya di sekolah dasar gitu ya. Pak Wan, apa kesibukannya hari ini Pak Wan, beberapa hari ini gitu Ya, di bulan-bulan ini gitu? sibuk santai Pak Fahmi. Sibuk santai ya. Baru dengar ya saya sibuk santai ya. Yang seperti apa sibuk santai itu? Rebahan, siap. Ya berkutat di bidang hobi lah, Hobi ya. gitu. Oke, seperti misalnya Anda kan ngegambar ya di seni Ya. tari ya, mungkin menghasilkan sebuah karya menggambar seperti itu ya. Selain tuntutan dosen juga, Oke, ada project nggak di bulan-bulan ini barangkali yang dekat apa gitu projectnya? ya saya masih ngulik di bidang ini animasi yang sederhana. Jadi Oke. proyek yang kemarin akan ditindaklanjuti Oke. setelah dari gambar, nanti bagaimana gambar itu bergerak gitu. Oke, animasi ya, Animasi. Oke. Nah, oke, sebelum lebih dalam lagi saya akan perkenalkan dulu Pak Wan Ridwan Hussein MPD ini, latar belakang pendidikannya. Beliau di S1-nya itu di Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan di UPI ya. Anda rajin ya? Ya, kerajinan. Oke, Anda Pak Wan Ridwan ini dari Seni Rupa dan Kerajinan UPI ya. Nah, kemudian S2-nya dari Pendidikan Seninya. Kemudian saat ini beliau sedang menempuh pendidikan S3 di pengkajian seni rupa dan pertunjukan di Universitas Gadjah Mada. Ya, nah mohon doanya juga dari sahabat di Tasik, mudah-mudahan beliau bisa segera menyelesaikan studinya sehingga bisa menjadi segera mengamalkan ilmunya lebih banyak lagi di UMTAS ini gitu ya. Udah sampai mana kuliahnya nih? Ya. Kenapa tertawa ini Anda ini? Ya, saya masih berusaha ya supaya cepat dalam selesai. menyelesaikan tepat Oke. waktu gitunya, tapi ya butuh perjuangan lebih banyak. Oke, betul perjalanan baik. Semangat terus ya, Iya, Pak siap. Ridwan ya gitu. Oke, baik sahabat di Tasik semuanya, langsung saja gitu ya tanpa buang waktu lagi kita akan coba mengulas lebih dalam lagi terkait dengan tema kita hari ini, yaitu Ngagambar Ah gitu ya. Nah, bersama Pak Wan Ridwan ini. Nah, gini, saya mungkin langsung saja ya Pak Wan ya, biar cepat ya gitu, maksudnya biar kita nggak terlalu banyak kesana kemari lagi. Saya ingin nanya dulu yang pertama ini seni rupa ya, seni rupa kaitannya. Yang ingin saya tanyakan itu apa sih yang disebut dengan seni itu? Nah, mana silakan. Ya, jadi seni ini kan
tergantung perspektif siapa yang mendefinisikannya. Oke. Jadi kalau kita tarik ke jalur sejarah dulu waktu sekitar abad Renaissance itu Aristoteles kan menyatakan bahwa seni itu mimesis ya. Jadi Mimesis itu tiruan alam gitu ya. Jadi matak di urang sok ayahnya maaf ini please, Sunda. please bahasa. Ada Karena gini bukan apa-apa, mohon maaf ya, karena pendengar kita tuh dari beberapa iya. pulau juga gitu ya gitu. Ya karena kesukuannya nggak boleh ya. Jadi kalau Anda sering menemui lukisan yang seperti pemandangan atau lukisan potret gitunya, potret perempuan, raja, nah itu kan zaman baheula ya, tapi itu tidak salah. Dan sekarang seni itu banyak definisinya, tergantung nanti siapa yang mengatakan. Kalau saya kemarin sedang membaca itu tulisannya, maaf bukan tulisannya, pernyataannya Sujoyono gitu ya, bahwa seni itu adalah jiwa ketok. Jiwa ketok. Maksudnya kumaha eta? Keketrok atau kumaha gitu? Atau ketok magic gitu? Itu pun banyak yang mentafsirkannya karena itu yang berbicara seniman dari Jawa Tengahnya. Seniman dari Indonesia gitunya. Bahwa ada yang salah satu mentafsirkan bahwa itu manifestasi ekspresi jiwa gitu ya. Jadi bahwa seni itu bisa ekspresi. Ada juga yang menyatakan dari Everyman Encyclopedia bahwa seni itu segala sesuatu yang didorong bukan dari kebutuhan pokok, tapi berdasarkan kemewahan, kesenangan atau spiritual gitu. Jadi tergantung nanti siapa yang mendefinisikannya gitunya. Sehingga baheula pan pernah aya zaman dadaisme. Bahwa seni itu terlahir dari main-main gitu. Jadi heureuy atau nanti bercanda gitu. Aya oge sih gitu, tapi tergantung nanti seperti apa atau kebutuhannya untuk apa nanti kita mendefinisikan seni itu. Oke, berarti kalau gitu artinya tidak bisa kita menggeneralisir seni itu A, seni itu B ya. Jadi itu tergantung dari perspektif satu orangnya gitu ya. Nanti gimana kebutuhan dia dalam bidang seninya nanti untuk apanya nanti dipakainya buat apa gitu loh. Karena akan jadi beragam definisi seni itu. Tiap-tiap waktu atau tiap-tiap zaman pasti ada sesuatu yang baru gitu. Gitu. Jadi dia itu dinamis juga mungkin ya, seperti itu seni. Sangat dinamis. Oke. Nah, tadi kan kita bicara seni ini banyak dari pandangan para ahli-ahli seni tentunya ya. Yang tadi dari orang Jawa itu kan, terus yang lainnya banyak gitu ya dari luar juga. Nah, kemudian saya coba lebih spesifik ke seni rupa gitu. Apa itu seni rupa gitu, Pak Wan? Ya. Jadi kalau kita bicara seni rupa hari ini ya, jadi kita perlu tahu dulu sejarahnya dulu. Jadi karena pas zaman penjajahan itu kan Barat masuk ya, Belanda masuk, jadi mempengaruhi kesenian di kita. Sebenarnya di kita juga kesenian sudah berkembang gitunya, sehingga ayana wayang, adanya gamelan, batik juga ya, batik juga ya seni rupa. Tarian lain sebagainya. Jadi ada pengkotak-kotakan seni seperti itu. Karena memang di asalnya sana juga terjadi pengkotak-kotakan bahwa ini mah bab seni rupa, ini mah bab musik, ini bab tari gitu kan. Nah, ini juga akan berimbas kepada akademisi gitu. Jadi di kampus ge aya jurusan seni rupa, seni tari, seni musik itu berimbas. Nah, sebenarnya mah seni rupa kontemporer ya. Jadi Indonesia ini meskipun setengah ngiblat ke barat, setengah juga kita mempertahankan filosofi timur gitu ya. Jadi aya nu disebut melepas pengkotak-kotakan seni gitu. Namun cek definisi nu bieu mas seni rupa teh seni yang terlihat gitu. Tapi ternyata yang setelah saya alami di beberapa pameran yang saya temui ternyata tidak hanya dilihat, bahkan ada yang diambil gitu ya, bahkan ada yang diraba, bahkan ada yang di lain sebagainya. Tapi kalau secara akademis meureun seni rupa mah dina buku SMP, SMA gitu pasti yang apa yang nampak atau yang visual atau yang terlihat gitu dan gitu arahnya. Oh siap. Berarti kalau gitu mungkin seni teh sesimpel apa yang kita lihat gitu ya, apa yang mungkin bisa jadi yang dianggap indah oleh orang gitu ya, terus bisa dilihat dan itu bisa dikatakan seni rupa mungkin seperti itu ya. Yang terlihat sih sederhananya mah kalau untuk calon guru ya. Oke, nah jadi seni rupa itu sesimpel itu ya, artinya tergantung juga kepada orang yang mungkin menafsirkannya gitu ya. Artinya saya berbicara mungkin
foto gitu ya, saya kan memang di foto juga ya gitu ya, fotografi, berarti itu bisa dikatakan seni rupa juga mungkin ya? Ya itu salah satu cabang seni ya, karena berawal dari tadi kan pengambilan cahaya kan, karena foto itu bermain dengan cahaya, jadi pasti itu masuk ranah fotografi atau seni rupa juga sih. Nah gitu ya, jadi seni rupa itu sesederhana apa yang kita lihat gitu, yang menurut orang apa senimannya indah kita lihat itu bisa dikatakan dengan seni rupa gitu ya teman-teman semuanya. Nah kemudian gini, ketika berbicara value dalam seni gitu atau nilai dalam seni, misalnya gini, saya coba potret misalnya, atau saya coba ngegambar misalnya gitu ya. Nah gambar saya mungkin menurut saya bagus gitu. Nah ketika di publish misalnya, kan orang tuh pasti beda-beda, ada yang mengatakan bahwa ini kurang ini. Nah sebetulnya dalam seni itu ada kaidah-kaidahnya nggak sih yang mengatakan bahwa karyanya bagus, karyanya jelek gitu. Nah itu dari pandangan Anda seperti apa gitu? Ya kalau saya sih mungkin itu berbicara mengenai seleranya. Jadi balik lagi bahwa seni itu relatifnya. Jadi tidak bisa menurut Bapak Fahmi itu bagus atau menurut saya kurang bagus, itu sah-sah saja dalam seni. Makanya di sana terjadi polemik misalkan. Jadi ada perbincangan atau perdebatan atau obrolan yang panjang misalkan membicarakan sebuah foto misalkannya. Jadi kalaupun ditanya nanti foto yang bagus yang seperti apa, ya nanti jatuhnya kepada relatif, meskipun sebenarnya ada ilmunya, nanti bermain bagaimana perspektif, bagaimana komposisi, bagaimana gelap terang, angle ya, konsep angle bagaimana ya, gitu. Sebenarnya secara teori ada, tapi pada akhirnya mungkin lebih beratnya kemana itu jatuhnya kepada selera urusannya. Jadi memang tidak ada ini juga ya, artinya seni itu kayak apa ya, kalau menurut saya tuh kayak fleksibel gitu ya, artinya ketika kata orang lain bagus, belum tentu kata mungkin saya pribadi pun bisa berbeda juga gitu ya. Jadi memang gitu. Rada bingung oke gitu. Coba ya, jadi urusannya ini sama kalau istilahnya itu jam terbang jadi semakin kamu mendalami fotografi, Anda akan semakin tahu. Nah, kumaha ya kurang naon lebihna naon, nanti triknya bagaimana ke depan. Alusnya dikumahakeun ya, bagusnya bagaimana nih gitu. Jadi berarti kalau kayak gitu orang awam mungkin sulit juga dalam mencerna sebuah seni dong. Iya, memang perlu namanya proses kreatif atau estetik. Jadi memang seni itu tidak bisa ku kabeh dicerna, tidak bisa oleh semua orang dicerna gitu ya, tapi perlu beberapa pendalaman, baik itu teori, baik itu pengalamannya, proses estetik gitu ya, dan lain sebagainya lah. Makanya ada sekolah seni Pak Fahmi. Dan saya liur. Ya, dan saya juga suka salut ya sama para artis ya, artis yang bener ya, bukan artis selebritis yang itu, tapi ini artis ya gitu. Nah, suka salut juga gitu, mereka tuh memang daya kreatifnya memang harus terlatih juga gitu ya. Oke, nah gitu ya teman-teman, terkait dengan definisi apa itu seni rupa. Baik. Nah, kemudian Pak Wan nih, dalam seni rupa tuh kan sama dengan musik, kalau pandangan saya gini ya, di musik itu kan ada genrenya juga, ada dangdut ya, kemudian ada jazz, pop dan yang lainnya. Nah kira-kira di seni rupa ada nggak Pak Wan genre-genre atau jenis-jenis seni rupa seperti itu? Ya jadi kalau tadi tarik ada artisnya, artis itu mengacu pada artnya, karena kalau musik is musik, tari is dancing gitu. Jadi kalaupun kita berbicara genre ini, kita akan kembali ke masa seni rupa modern sebenarnya. Jadi zaman sebelum Perang Dunia Kedua Pak Fahmi. Jadi ada aliran-aliran menyatakan ini realis, ini ekspresionis, ini kubisme, ini itu dina lukisan atau dina lukisan ya? Iya, awalnya dari lukisan, nanti akan terbawa ke patung, akan terbawa ke grafis dan lain sebagainya. Jadi memang secara genre di seni rupa mah dari tahun setelah pasca perang kemerdekaan, karena munculnya teori dekonstruktif gitu, jadi muncul teori postmodern gitu. Jadi kita menghilangkan pengkotak-kotakan aliran. Jadi lamun di musik masih kayak aliran jazz, aliran dangdut misalkannya, tapi kalau dalam seni rupa perkembangannya gitu itu kita sudah melepas sebenarnya mah. Nggak mau kita masuk aliran ini, tapi meskipun dalam beberapa orang atau beberapa kasus itu masih bertahan, mereka pengen saya mah seni rupa realis misalkan, atau saya seni rupa kubisme. Nah itu tergantung orang-orangnya juga. Contoh misalnya, contoh gini, realis itu kumaha sih? Realis itu yang ada realis, ada naturalis. Jadi lamun realis biasanya ya, karena tidak
selalu itu juga, tapi lebih kepada misalkan gambar foto Pak Fahmi, potret Fahmi gitu. Nah itu dipajang lukisan Fahmi misalkan, itu realis. Ada juga naturalis misalkan pada alam, gitu ya, pemandangan alam, laut. Tergantung objeknya berarti ya. Nah, kemudian tadi kan ada realis, terus ada kubisme. Ada lagi nggak yang masih banyak sebenarnya, dan ini masih terus berkembang sampai nanti pada tahun 70-an itu lahir abstrak juga kan. Nah, nanti ada pop art dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak aliran-aliran kalau memang senimannya suka dengan di kota-kotakeun, tapi beberapa seniman kontemporer mereka melepas. Jadi mesti digabung we, jadi mau musik, rupa, tari, penjiwaan juga disatuin. Jadi nantinya ada happening art, performing art dan lain sebagainya. Jadi muncul aliran-aliran baru gitu. Jadi perkembangan seni itu akan bergantung kepada bagaimana zaman itu berkembang gitu. Akhirnya kan usumnya teknologi ya. Jadi techno art itu sedang berkembang juga. Seni-seni instalasinya baik itu instalasi atau video art gitu itu banyak berkembang di beberapa tahun kemarin gitu. Sampai hari ini pun tergantung dia sukanya di bidang apa nih, misalkan di rajut, nah dia akan membuat sebuah rajut. Jadi dia bukan craft tapi murni misalkan, ya terserah itu tergantung senimannya. Jadi Pak Fahmi nih sedang di fotografi, nanti image art atau konseptual art itu bisa wae jadi mau dipajukan gitu. Jadi banyak juga ya ternyata ya genrenya dan tidak spesifik satu persatu ini A ini B ini C ya. Jadi memang kadang tergantung balik lagi ke senimannya juga, ke artisnya juga kan. Kadang orang mah dihijikeun gitu nya jadi bahasa Sunda karena lah kayak editor ya, PR editor lah ya gitu. Karena kita itu sudah terbiasa jadi bahasa sehari-hari Sunda, mohon maaf. Gitu. Nah gitu ya. Jadi memang kalau berbicara genre secara spesifik mungkin agak lama juga begitu. Sangat-sangat lama. Karena ini akan bergerak atau akan kita bicarakan ini dari zaman Renaissance. Dari mulai sejarah awalnya. Zaman Aristoteles ya. Kebayang ya. Jauh pisan gitu jarak. Lamun kamari jeung payopa mah cukup 4 subuh, lamun ieu mah cukup 2 subuh gitu. 2 minggu subuh ini sama cuma gitu ya. Nah gitu ya, sahabat Itasi, ternyata memang berbicara seni itu sangat-sangat sekali luas, apalagi seni. Tadi saya kan ambil pohonnya dulu nih, seninya dulu. Saya coba masuk seni rupa, ternyata edan kene wae gitu, masih kene banyak juga gitu materinya gitu ya. Nah gitu ya. Nah selanjutnya, mungkin nanti itu harus ada pembelajaran lebih mendalam lagi gitu ya terkait dengan genre-genre tersebut. Nah kemudian karena saya mungkin dari PGSD Pak Wan ya, karena dan mungkin banyak yang menonton juga dari mahasiswa PGSD juga. Nah saya ingin bertanya juga nih, sebetulnya seni rupa yang cocok untuk anak SD tuh yang seperti apa sih? Gitu. Nah ini mulai spesifik nih, ini mulai masuk ke genre nih gitu ya. Nah silakan mungkin Pak Wan. Cocok dalam artian di sini kita juga kembali lagi ke urusan yang tadi Pak Fahmi. Jadi kita sebagai guru juga mengkondisikan bagaimana situasi dan kondisi di sekolah. Karena saya juga pernah mengajar di SD Pak Fahmi, jadi pernah di kota juga pernah di daerah. Jadi bagaimana materi saya di kota ternyata tidak terpakai di daerah gitu, yang misalkan belum ada komputer acan Pak Fahmi gitu. Jadi meskipun ayeuna usumna meskipun sekarang lagi musim digital art, nah itu kan nggak bisa juga di pedalaman gitu atau di daerah gitu loh. Jadi bagaimana sebenarnya mah pinter-pinternya guru dalam mensiasati materi yang jelas, bagaimana tujuan pendidikan seni itu tercapai, bagaimana kreativitas anak terbangun, dan bagaimana anak bisa membangun sosial terhadap teman-temannya, orang tuanya, keluarganya, atau dengan alam gitu. Jadi bagaimana supaya dia tidak asik sendiri misalkan ya, jadi ada terjalin sosial, dan bagaimana kreatif itu terbangun, bagaimana keberanian itu hadir melalui pendidikan seni. Jadi kalaupun ditanya apa yang cocok, ya itu tergantung penguasaan dari guru. Misalkan gurunya senang menggambar, ya jelas belajar menggambar misalkannya, atau gurunya nganyam. Nah, ajarkan kepada anak bagaimana keberanian dalam menganyam, bagaimana kreativitas dalam menganyam gitu. Jadi yang dituju adalah tujuannya, bukan apa yang dilakukannya. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan dalam seni rupa khususnya gitu. Mungkin yang paling dianjurkan mungkin apa tuh Pak Wan? Misalnya nganyam mungkin ya bisa jadi juga ya, bisa jadi di
dipakai gitu di SD kan Ya, Nganyam. kalau Tasik saya kira memang Tasik ini sebuah kota atau kabupaten yang dianugerahi Allahnya. Jadi memang arahnya pasti ke kerajinan. Misalkan kita berkunjung ke Raja Polahnya. Karena memang sumber daya alam kita banyak tersedia, misalkan mendong atau kayu misalkan untuk kelom kan itu bisa diolah. Tapi kalau untuk anak SD mungkin tingkat kemahirannya nanti menggunting, melipat, menempel. Nah, itu nanti bisa disiasati oleh guru. Belum sampai ke menciptakan yang udah jadi gitu ya berarti kan. Oke. Yang jelas membangun bagaimana keberanian itu sulit loh Pak. Jadi untuk anak misalkan kan suka malu-malu ya, udah menggambar terus pas guru lihat ditutupin kan itu malu. Nah, itu tahap dasar sebenarnya. Jadi bagaimana membangun keberanian anak di sekolah gitu atau di kelas. Itu salah satu sampel. Saya sok gitu sih Gitu. gambar gitu ya, gambar Pak Wan teh sumputkeun keda sieun iya gitu ya gitu. Jangan kan anak-anak gitu. Kadang kan orang dewasa pun kan suka malu-malu gitu ya untuk dalam hal memberikan sebuah karya gitu, mencipta sebuah karya gitu. Nah, jadi memang mungkin seninya mungkin bisa apa saja gitu ya. Tapi memang yang diperhatikan itu adalah secara sistematis mungkin dari yang mudah dulu mungkin ke yang sulit mungkin ya itu tingkatannya seperti tadi melipat dulu ya mungkin ya menggunting gitu menempel ya iya. Oke, nah jadi gitu ya untuk teman-teman semuanya mungkin yang ada minat di seni rupa nanti mau diajarkan di sekolah dasar silakan, hanya tadi jangan yang berat-berat lah, mungkin dari mulai kemampuan dasar siswanya dulu gitu. Yang penting dia gimana? Karena di SD itu kan ada 3 fasenya, jadi kelas 1, kelas 2 mungkin hasil pengalaman saya mungkin dibagi menjadi 3, jadi kelas 1 dan kelas 2 itu seperti dasar gitu, nanti kelas 3, kelas 4 nanti akan lebih kepada sulit, mungkin lebih kelas 5, kelas 6 itu akan hampir sama materinya seperti SMP kelas 1. Berarti sudah boleh mencipta ya kelas 5, kelas 6 ya? Jelas, itu sudah mulai harus pameran kalau ini karena pameran itu kan salah satu bentuk apresiasi Pak Fahmi. Jadi tidak hanya mencipta tapi bagaimana si anak itu ingin dihargai karyanya. Oh, sok lanjut dulu. Ya yang gregetan yang ditaraskeun ya, sok lanjut. Jadi ingin saya kritisi guru-guru yang ada di beberapa sekolah itu setelah mereka menugaskan anak untuk menggambar, karyanya di mana? Biasanya ditaruh di lemari gitu. Nah, justru disinilah sebenarnya kepekaan anak ketika dihargai karyanya, maka dia akan lebih antusias dalam karya berikutnya. Misalkan dia dipamerkan atau di skala kecil misalkan di kelas, atau bagusnya dibikin acara misalkan pagelaran, nanti ada sisi sebelah sana pameran misalkan. Jadi karya-karya anak itu ini gambar saya dipajang. Nah, itu loh, jadi penghargaan terhadap anak itu sangat-sangat penting untuk anak gitu loh. Nah, ini yang tadi gregetan teh ya saya teh. Nah, terkait dengan pameran nih Pak Wan kan sejauh ini sarana untuk pameran anak SD itu sebetulnya minim loh ya. Artinya contoh gini, ketika anak-anak kan biasa di supermarket atau di nyalah tempat-tempat keramaian gitu kan suka ada lomba ngelukis gitu ya, bayar berapa puluh ribu gitu ya. Nah, budak tuh kan anak tuh kan ngelukis gitu ya, tapi setelah itu kan tidak ada lagi tadi kata Pak Wan ya, hanya sebagai artefak atau apa gitu ya, di lemari disimpan gitu. Nah, sebetulnya media pameran yang cocok untuk anak gitu. Nah, misalnya ada di sekolah nih, kumaha gitu loh, ingin menyalurkan si minat dan bakat anak ini gitu loh. Ya, salah satu dua ya tadi disebutkan sama Pak Fahmi, itu ada lomba, ada pameran. Jadi ini sesuatu yang berbeda sebenarnya. Kalau untuk anak, saya pikir baiknya ini dipamerkan gitu ya, baik itu skala kecil di kelas atau skala besar, ngundang orang tuanya, ngundang orang lain ke sekolah, jadi pameran anak misalkan. Nah, kalaupun yang terjadi di sekolah-sekolah kita ini, yang terjadi adalah bagaimana mengadakan lomba menggambar, lomba mewarnai, atau lomba apapun lah ya. Nah, ini kan sebenarnya tujuannya berbeda gitu. Jadi kalau lomba itu mencari pemenang gitu, tapi kalau pameran mencari apresiasinya, jadi penghargaan dari keluarganya, bagaimana orang tuanya diundang untuk melihat karyanya. Nah, ini yang saya kalau saya curhat sedikit ya, yang saya ajarkan di PGSD UMTAS ini lebih kepada mengarahkan kepada pameran daripada ke lomba. Meskipun ya lomba itu jelas mengangkat
mengangkat mental anak kalau yang juara. Nah ini urusannya bagaimana yang kalah gitu kan. Jadi gambar saya jelek atau gambar saya mah tidak bagus misalkan. Nah ini kan jadi minder urusannya. Ini justru tugas guru kalaupun mau mengadakan lomba, nah bagaimana tanggung jawab terhadap anak-anak yang kalah misalkan. Nah jadi urusannya memang sudah jadi kebiasaan Pak Fahmi di kita itu di beberapa kota di Indonesia itu pasti anak SD itu ikutnya lomba bukan pameran. Justru yang ingin saya ajak atau yang ingin saya arahkan kepada guru-guru calon guru SD atau guru SD ini bikinlah sebuah pameran gitu. Jadi karena dengan pameran tidak ada yang dihakimi. Karena dengan pameran tidak ada yang bahwa karya si jelek atau karya itu nanti tergantung bagaimana anak menyikapi gitu ya. Jadi sering saya temui kalau ada anak yang kalah itu jadi besoknya dia malas dalam menggambar, malas dalam berkarya. Gitu. Bahaya pisan, mohon. Ini ya psikisnya ya, karena ya mentalnya ya. Jadi motivasinya juga mungkin keganggu juga ya, dia udah males nanti kalah lagi gitu. Nah gitu ya, jadi jangan-jangan anak ya Pak Fahmi juga gitu. juga gitu ya. Kalau kalah lomba malas atau nanti beberapa bulan baru mau lagi gitu. Makanya kan memang yang paling penting itu apresiasi. Ya, bukan masalah bagus atau tidak, menang atau kalah mungkin gitu ya. Ya, saya pernah menangani seorang anak waktu mengajar di PAUD ya. Jadi ketika si anak itu membuat sebuah karya, Pak Fahmi wayang-wayangan ya. Jadi si karyanya itu dibawa ke rumahnya, kemudian dihargai oleh ibunya, oleh bapaknya. Nah kemudian besoknya dia nagih lagi, Bapak ayo kita bikin apa lagi. Jadi semangat si anak itu timbul meskipun hanya dipuji oleh orang tuanya, kakaknya gitu loh. Jadi semangat si anak untuk terus berkreativitas itu hadir meskipun dari pujian yang sedikit gitu ya, bukan menang lomba gitu, tapi ya syukur-syukur mun menang lomba gitu kan. Kalau kalah ya gitulah. Tapi memang kalau saya lihat ya karya-karya anak-anak tuh kan karya-karya paling jujur kalau menurut saya, kawan. Jadi memang ya itu yang dilakukan dari hati ya, yang dia senangi. Kalau saya sih berpandangan seperti misalnya di rumah tuh coret-coret tembok. Saya mah tadi hapus sampai kain lagi gitu. Bagus. Nepu gua mah modal aja ngecat nah. Ya itu kan seperti yang dijelaskan oleh Picasso, seniman dari Eropa. Jadi setiap anak itu adalah seniman, tergantung bagaimana dia akan menjaganya atau tidak sampai ke tinggi. Jadi setiap anak itu punya potensi loh Pak Fahmi. Sayang sekali kalau misalkan dijudge oleh kita gambarnya jelek padahal dia itu punya bibit-bibit seniman atau calon seniman bakat gitu ya. Jadi memang seorang seniman pun mengatakan seperti itu, bahwa dia itu iri kepada anak kecil, bahwa anak itu bebas tanpa beban, tanpa takut jelek, takut apa. Nah ini yang dikatakan Picasso seperti itu. Dan itu pun saya coba lakukan di rumah gitu. Artinya yang tadi ya yang dicoret-coret tuh saya tuh memang jadi ini juga jadi memori juga buat anak gitu, bahwa dulu saya pernah ini loh gitu. Dan itu bentuk apresiasi mungkin yang saya lakukan untuk anak saya gitu ya. Kalau saya ini memfasilitasi, jadi tiap bulan saya beli satu rim A4, nah kasih terus sampai penuh. Dulu waktu di Bandung sampai 4 dus, Bapak Fahmi saya bingung ini naruh di mana. Gambar anak sampai beberapa dus, bingung naruh, akhirnya dipilih yang sekiranya bagus, kemudian yang sisanya di kilo lahnya, karena memang terlalu banyak juga. Itu untuk arsip dia ketika sudah besar, arsipnya masih ada, berbeda dengan di temboknya. Nanti suatu waktu dicat hilang. Nah, gitu aja. Kalau saya memfasilitasi anak seperti itu, jadi memfasilitasi, misalkan anak lagi pengen krayon, saya beliin krayon. Misalkan anak lagi lihat YouTube nih, lihat pengen watercolor, saya beli aja gitu. Jadi si anak yang jelas dia mencoba dan tidak penasaran, dan karena si anak itu punya informasi yang tidak kita tahu loh, bahwa anak itu informasinya jauh di atas kita. Mungkin saja kemampuannya di masa depan juga dia bisa lebih dari kita ya. Jangan kayak itu yang sederhana juga, dia lihat apa gitu, jalan-jalan lihat apa, bisa jadi apa yang dia lihat itu digambar gitu ya gitu. Memang benar-benar jujur gitu. Baik Pak Wan ya, mungkin pembicaraan kita masih akan lanjut lagi nih, masih ada banyak sekali pertanyaan nanti untuk Pak Wan Ridwan ya terkait dengan seni rupa ini gitu ya. Cuman memang mungkin Pak Wan juga mau ngopi dulu ya gitu, kita minum dulu, istirahat dulu. Nah untuk sesi pertama mungkin kita cukupkan sekian dulu. Nah nanti tetap standby, kita lanjut di sesi kedua ya gitu ya teman-teman sahabat Tasik semuanya. Kami pamit dulu, mungkin nggak lama ya, mungkin hanya 5 menit lah gitu untuk pamit dulu. Nanti kita lanjut di sesi kedua. Terima kasih.
Nuriyah Nurlela, alumni mahasiswa PGSD Angkatan 2015. Saya memilih kuliah di Prodi PGSD karena Prodi PGSD adalah prodi unggulan dan telah terakreditasi B. Jadi buat kalian yang ingin kuliah, jangan ragu lagi untuk memilih PGSD Untas. Mari bergabung menjadi keluarga besar PGSD Untas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PGSD Untas berkualitas dan berprestasi. PGSD Untas itu multi talent. PGSD Untas cerdas. PGSD itu semua dosennya telah tersertifikat. PGSD disiplin adalah kami. PGSD Untas disiplin dan istimewa. PGSD Untas itu akreditasinya udah B, dosennya pun ramah-ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang masih bingung untuk kuliah, ayo kita kuliah di Untas. PGSD Untas telah terakreditasi B. Pokoknya PGSD Untas juara. Baik, sahabat di Tasik semuanya, kita sudah kembali ya setelah tadi kita selesai istirahat ya, Pawan ya. Sudah seger lagi, sudah enak lagi. Tadi Pawan sudah noelan wae ya. Lapar katanya minta istirahat. Enggak ya, kita udah break dulu. Nah, kita lanjut lagi ya ke mungkin penggalian informasi berikutnya gitu. Nah, Pawan mau nanya lagi nih. Tadi kan kita udah bahas terkait dengan pembelajaran di sekolah dasar ya. Nah, saya ingin bertanya nih, sebetulnya apa sih kemampuan yang harus dimiliki oleh guru SD gitu dalam mengajarkan seni rupa di sekolah dasarnya? Ini mungkin secara spesifik ya saya bertanya gitu. Silakan. Ya, kalau secara ideal sekolahnya, jadi setiap SD itu punya guru seni gitu ya, karena memang akan berbeda output yang dihasilkan guru seni dengan guru umum misalkan ya. Itu idealnya. Tapi kalaupun memang kondisi dan situasi tidak memungkinkan, jadi menggunakan guru kelas misalkan atau guru wali kelas gitu. Jadi satu guru dengan banyak pelajaran itu bisa saja. Hanya saja tinggal di mana kemauan guru atau kemampuan guru itu sering dilatih gitu, sering bergaul dengan teman-temannya, main ke sekolah-sekolah lain, jadi bisa ke galeri ya, jadi bisa diadaptasi sekiranya teknik atau karya apa nih yang bisa kita adaptasi di sekolah, dipraktekkan di sekolah. Jadi
makin banyak gaul ya semakin ya seperti istilah yang silaturahmi, Pak Fahmi kan memanjangkan rezekinya. Iya, Dalam pengajaran seni rupa pun seperti itu. Jadi bergaulah dengan MGMP misalkan atau rekan-rekan guru yang lain, jadi banyak sharing lah. Oke. Berarti kemampuannya mungkin kalau untuk guru kelas mungkin belum ini ya, sulit juga ya saya, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk bisa juga kan. Ya, ini saya temui juga waktu itu ada guru yang memang dia bukan lulusan seni tapi ternyata kreativitasnya melebihi mahasiswa seni loh Pak Fahmi. Jadi memang tergantung bagaimana kemauan. Mau nggak belajar, mau nggak bergaul dengan yang kreatif gitu misalkannya. Jadi tidak jadi patokan kudu ti seni oge, tergantung orangnya gitu. Oke. Berarti kuncinya adalah kemauan. Ya, mau nggak kita belajar, mau nggak kita berbuat banyak untuk peserta didik kita gitu ya. Nah, kemudian Pak Wan, tadi kan kita berbicara guru nih ya. Nah, sekarang saya coba yang spesifik lagi nih ke yang ini lagi. Orang tua Pak Wan. Nah, kumaha ya yang misalnya orang tua tuh saya pengen nanti anak saya tuh jadi artis seni rupa misalnya gitu. Nah, kumaha ya gitu ya. Nah, tips dan triknya gitu dalam mengarahkan anaknya. Ya. Gitu. Untuk hari ini sampai ke depan mungkin kita akan dipermudah Pak Fahmi ya oleh gadgetnya, oleh HP, oleh YouTube. Nah, itu tinggal bagaimana orang tua memfasilitasi ya kalau misalkan punya uang lebih. Nah, misalkan beli alat-alat yang misalkan ada harganya misalkan ya, itu bisa difasilitasi dengan membelikan kertas, membelikan pensil warna atau cat air atau dan lain sebagainya, atau misalkan clay malam ini atau seperti lilin malamnya. Nah gitu ya kan itu akan membentuk motoriknya, jadi melatih motorik untuk membentuk sesuatu. Jadi seperti itulah. Jadi biar anak explore sendiri apa yang ingin dia buat, misalkan nanti orang tua tinggal memfasilitasi. Baiknya ya kalau ada uang lebih mungkin dia bisa belajar di sanggar, dia bisa belajar di studio seni atau mana lah ya. Jadi ada selain di sekolah intinya gitu. Nah, kemudian gini Pak Wan, kan tadi ya ada gadget yang memang gadget dalam ini ya yang bisa layar sentuhnya, layar toel ya gitu ya, layar pulpenan kan namanya gitu ya, nasi pulpenan gitu ya namanya. Pentab. Nah, gitunya ya tab gitunya pentab ya. Nah, kemudian ada yang kertas, sebetulnya dilihat dari segi efektivitas yang bagus tuh yang mana sih buat anak? Ya, jadi tergantung juga ya ini. Kalau memang baiknya sih kalau melihat seniman-seniman profesional itu baiknya di manual dulu, di kertas dulu, di pensil. Ya. Tapi kalaupun memang fasilitasnya ada langsung pen tab atau tablet yang menggunakan pulpen itu ya lakukan saja, karena mungkin saja anak kita memang terbiasa di bidang teknologi gitu ya. Jadi memang sesuai kebiasaan awal sih sebenarnya. Tapi kalau mau tahapannya dari manual dulu, dari kertas, dari paper ya, meskipun sebenarnya seni ke depan itu bisa saja paperless Pak Fahmi, jadi tanpa kertas, tanpa kanvas, tanpa apa ya. Dan itu sejalan dengan ini ya, sejalan dengan muatan lingkungan hidup ya, paperless ya. Semakin banyak kertas yang kita gunakan, semakin banyak pohon yang kita tebang. Begitupun sebaliknya, kalau sedikit yang digunakan berarti sedikit juga pohon yang kita tebang. Gitu ya. Nah gitu, karena apa? Karena saya memang dosen lingkungan juga. Nah gitu ya teman-teman semuanya. Jadi memang efektif, mungkin lebih untuk anak mungkin lebih cocoknya sama yang pakai kertas dulu. Cuman kalau sarananya ada ya kenapa enggak gitu ya, dicoba dengan yang pentab itu sendiri. Oke, nah selanjutnya mungkin Pak Wan Ridwan, pertanyaan yang selanjutnya ya, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya. Nah saya ingin bertanya terkait tren seni rupa yang sedang hit saat ini apa gitu yang sedang in saat ini tuh apa sebetulnya? Ya kan kalau berkaca ke anak-anak ya, jadi lagi musimnya Free Fire-nya, bocil Free Fire atau Mobile Legends atau apapun lah. Jadi memang kalau di beberapa daerah yang saya lihat ya, jadi anak akrab sekali dengan handphone, dengan gadget. Nah ini sebenarnya justru akan menjadi visi ke depan sebenarnya. Jadi bagaimana si anak akan memanfaatkan fasilitas yang akrab dengan dirinya. Nah akan berbeda juga Pak Fahmi dengan yang di daerah, misalkan di yang kabupaten jauh yang di sana, misalkan beberapa jam dari kota, itu mereka masih akrab dengan alam. Nah mungkin kesenian anak itu di sana akan berbeda dengan kesenian yang di kota Tasik, misalkan dengan yang di Singaparna, ini Tasik ya, jadi akan berbeda-beda. Jadi nanti sesuai bagaimana lingkungan membentuk, bagaimana keluarga mendukung mungkin seperti itu. Jadi akan beragam juga ini seni kan. Jadi
akan sangat sulit kita akan mengeneralisir karena akan beda-beda. Oke. Jadi mungkin yang hit saat ini tuh susah juga ya kita menilai. Susah juga. Kemarin juga main dari Raja Polah budak teh ulit anak itu mainnya ya rotan gitu ya. Jadi akan kalau di sebelah sini Singaparna itu udah anak-anak sore itu mainnya Free Fire, Mobile Legends gitu ya. Jadi gadget ya. Akan beda juga di daerah ke Bandung juga udah beda lagi anak permainannya gitu. Kemarin juga ada seminar di webinar gitu ya, saya lihat itu anak itu sudah bermain dengan video. Nah, jadi bagaimana dia menceritakan perjalanan keluar angkasa menggunakan video. Jadi si anak memotong-motong dulu gambar bulan, gambar pesawat, gambar orang. Nah, itu bagaimana si anak mengkomunikasikan dirinya ingin ke bulan misalkan. Nah, nanti dilewat video, nanti di-cut. Nah, itu si anak sendiri loh yang mengedit video, membuat konsepnya sampai menayangkan ke gurunya. Nah, itu kan akan berbeda itu di kota besar dengan sekolah ternama misalkan ya. Nah, ini akan jadi beragam juga kalau disebut hit di mana nih gitu loh, kapan gitu kan. Ya kan berbeda-beda juga. Jadi memang balik deui ka guru sama orang tuanya juga. Jelas, ya. Jadi gitu, memang karena dalam sebuah kutipan bahwa pendidikan seni Pak Fahmi ya, karena guru itu sebagai kritikus kelas. Jadi bagaimana si guru membentuk atau mengarahkan anak supaya dia menjadi lebih kreatif, supaya dia menjadi lebih berani. Nah, tugas orang tua di rumah ya memfasilitasi gitu ya. Bagaimana misalkan teman sepergaulannya supaya tidak main FFY, nah bagaimana difasilitasi lah supaya dia bisa berkreasi di rumah. Misalkan mengerjakan pekerjaan di rumah, PR-nya di rumah, nanti orang tua mendukung lah gitu. Jadi ada kerjasama bagaimana rumah dan sekolah. Oke. Nah, berarti memang ini juga peran guru dan orang tua juga sangat penting, dan yang mahal itu dalam sebuah seni itu kreativitasnya ya. Karena kalau anak kreativitasnya sudah dibunuh dari awalnya, sudah dimatikan, itu mungkin dia nggak susah juga ininya ya. Iya. Kemampuan berbicara juga berani mengungkapkan gagasan itu sangat lumayan ya. Maksud dibunuh itu kan bukan berarti di gimana, tapi ketika kita tidak memberikan apresiasi ke anak, pujian, gitunya. Nyoret-nyoret tembok di caram wae bukan berarti dibebaskan juga, cuman kan memang itu teh sebuah bentuk ekspresi anak gitu ya kalau menurut saya gitu. Nah, gitu ya. Sahabat di Tasik ya semuanya. Jadi memang peran orang tua dan guru juga ini sangat penting, dan mungkin bukan orang tua juga tapi keluarga juga, kakak adik dan seterusnya gitu ya, yang memang harus didukung juga. Nah, terus Pak Wan, gini, anak tuh kan pasti terlahir dengan beda-beda ya, beda-beda minatnya, bakatnya gitu ya. Nah, itu kan pasti beda-beda. Kira-kira kelihatan gak sih orang anak yang udah tahu, udah senang sama seni rupa tuh kelihatan gak sih cirinya apa gitu? Misalnya gambar we unggal detik tuh gambar we haben gitu ya, sehingga dia lupa makan, lupa apakah seperti itu? Enggak juga tentunya. Mungkin ada nggak sih ciri-ciri khusus anak yang memang si ieu mah pijadian seniman seni rupa misalnya gitu? Ya, ini akan terbentuk ya seperti tadi saya katakan di awal, seperti Picasso itu bicara bahwa setiap anak itu punya potensi sebagai seniman. Ya, jadi pada dasarnya setiap anak itu pasti punya potensi. Ya, jadi nanti tinggal bagaimana lingkungannya membentuk, gurunya misalkan mengarahkan, nah itu akan sangat berpengaruh. Jadi kalaupun terlihat atau tidak, sebenarnya untuk guru seni, untuk guru SD nanti bisa dilihat hasil gambar anak yang sering menggambar atau yang tidak. Nah, yang sering ini kemungkinan kecenderungan karena dia nyaman loh, karena dia enjoy dengan kegiatannya gitu. Jadi semakin dia enjoy akan sering, kemudian dia akan lebih baik dari teman-teman yang lain dalam menggambar misalkan ya, atau dalam membuat benda atau karya 3 dimensi misalkan. Semakin dia sering, karena kenapa dia sering? Mungkin karena dia menyenangi, karena dia melihat kakaknya, karena dia melihat lingkungannya. Nah, inilah yang jadi lingkungan jelas akan sangat membentuk anak, kemudian bagaimana support keluarga, dan bagaimana misalkan si anak senang atau tidak. Nah, itu kan pada akhirnya gurunya dulu harus menyenangi bagaimana senangnya berkreativitas ini loh. Jadi tidak bisa tergantung anak berbakat atau tidak, ya bakat juga bisa dibentuk. Ya. Itu juga sayangnya ngegambar kayak gunung we dua gitu. Kayak jalan itu tengah sawah gitu nya, kayak sawah gitu. Tuh gitu ya, jadi memang ada proses. Aduh, penonton ricuh diam. Ini bintang tamunya Pak Wan banyak penonton ya dari tadi lalu lalang di sini gitu, banyak fansnya gitu ya.
Oke, nah gitu ya teman-teman semuanya. Jadi memang nggak spesifik kelihatan juga enggak gitu, tapi memang harus ada proses pelatihan. Tapi kelihatan kalau minatnya udah ada, dia pasti lebih sering ngelatih itu ya. Ya, jadi sedikit saya sampaikan, mungkinnya ada anak yang berbakat, ada yang tidak. Ini nanti akan terlihat, misalkan anak dikasih tugas dalam waktu 1 hari dia sudah selesai dengan baik. Nah, orang yang tidak berbakat ini biasanya ada gagalnya, beberapa gagal, tapi dalam 1 minggu misalkan dia selesai. Nah, ini yang jadi membedakan, ini guru akan terlihat ini ada anak yang punya potensi, misalkan dalam waktu cepat dia selesai, tapi orang yang ini harus bekerja keras dulu baru selesai. Nah, ini mungkin akan terlihat oleh guru SD gitu ya. Sebenarnya jadi kelihatan juga dari garis, dari hasil gambarnya atau hasil karyanya gitu. Nah gitu ya, itu terkait dengan minat dan bakat anak. Kemudian saya coba tarik lagi ke tren ya. Tren tadi kan kita berbicara tren masa kini ya. Nah kalau kira-kira prediksinya di tren beberapa tahun ke depan mungkin ada nggak? Kalau misal budak teh ujung-ujung disuruh ngabatik gitu atau kumaha gitu. Misalnya ada, kira-kira ada prediksi nggak ada nanti ke depan? Ya, batik juga kan mengalami banyak perubahan ya. Jadi sampai sekarang juga, sampai hari ini, dari zaman dulu kerajaan atau sultan atau keraton itu banyak mengalami perubahan. Begitu juga dengan seni. Seni itu juga akan berkembang sesuai dengan apa yang berkembang hari ini. Misalkan kan kita hari ini sangat akrab dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Dari abad 19 sampai sekarang ini kan perkembangan teknologi sangat pesat. Nah, ini seni juga akan mengikuti perkembangan manusia itu sendiri. Jadi ketika gadget itu akan berkembang, maka seni pun akan berkembang seiring bagaimana gadget itu berkembang. Bagaimana karena seni itu kan kebutuhan juga ya, mensupport kebutuhan. Dulu kan batik dipakai oleh raja karena memang ciri khas juga kan. Jadi raja batiknya ini, motifnya ini, nah rakyat motifnya ini. Jadi berjalan beriringan sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri, Pak Fahmi. Jadi kalau diprediksi, ya kita lihat saja sekarang lagi musimnya apa nih. Teknologi berarti mungkin saja seni arahnya lebih kepada ke gadget ya, lebih ke tech, mungkin seperti itu. Kalau untuk dalam ranah pendidikan ya, karena akan berbeda lagi konteksnya kalau nanti di bidang karir, misalnya karir seniman itu akan sangat beragam lagi gitu. Nah gitu ya, jadi untuk tren mungkin prediksi Pak Wan mungkin ke techno art ya, karena memang lihat-lihat tren sekarang kan lagi hit-hitnya itu ya pakai teknologi ya gitu. Nah gitu ya sahabat di Tasik, jadi memang kalau berbicara seni itu luas gitu ya, dia tuh kayak abstrak tapi nggak abstrak gitu, maksudnya abstrak tapi kita bisa pegang gitu. Mungkin bahasa kompleks lah ya, kompleks. Jadi memang kalau dibahas secara detail mungkin kita butuh waktu lebih lagi gitu. Dan mungkin di pertemuan berikutnya kita akan coba masuk ke seni tari, seni musik ya. Nanti saya coba undang teman-teman Pak Wan di prodinya untuk ngasih podcast di sini gitu ya. Nah gitu sahabat di Tasik semuanya, untuk pertemuan podcast kali ini. Nah mungkin yang terakhir Pak Wan, saya berikan kesempatan untuk closing statement-nya. Silakan, barangkali ada closing statement dari Pak Wan. Ya, terus, karena ini penontonnya mungkin ditujukan kepada mahasiswa PGSD ya, betul. Atau lulusannya atau masyarakat luas pun mungkin. Masyarakat SD lah ya. Jadi masyarakat yang bukan masyarakat SD. Iya, maksudnya dalam ruang lingkup SD lah ya. Jadi bergerak berpendidikan SD gitu lah. Jadi para orang-orang tua muda, ibu muda, bapak muda gitu ya. Mungkin yang nonton ini mungkin silakan Pak Wan intinya gitu. Iya, sesuai judul yang tadi ya, Pak Fahmi menyatakan bahwa menggambar itu mungkin adalah sebuah istilahnya. Jadi menggambar adalah sebuah metode. Jadi bisa saja metode yang lain. Tapi di sana ada proses berkreativitas. Jadi semakin sering Anda berkreativitas, Anda sense estetiknya akan terbangun. Jadi semakin banyak bergaul juga, gagasan-gagasan juga akan muncul. Jadi sering silaturahmi dan sering bermain atau berkreativitas gitu. Jadi menyenangi yang ada unsur-unsur kreativitas itu lebih sering, lebih baik untuk ranah pendidikan seni. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Wan ya atas kesempatannya kali ini ya. Ini sangat berharga sekali ya buat kita semuanya. Nah, kegambar ini ternyata memang sangat kompleks, tadi saya bilang sangat kompleks gitu, dan tapi merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan gitu seni rupa ini. Nah ini mungkin jadi bisa jadi alternatif di masa pandemi sekarang ya, bisa jadi sarana hiburan juga ya. Misalnya
kalau kesel orang tua misalnya kesel orang nggambar atau sama anak, coba itu quality time juga kan sama anak. Nah, ini bisa jadi kegiatan tambahan itu untuk teman-teman semuanya, sahabat Tasik semuanya. Baik sahabat Tasik semuanya, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan Pak Wan Ridwan terima kasih atas kedatangannya ya, dan sumbangan ilmunya sangat luar biasa. Jauh dari Singapura. Jauh dari sini. Aduh, ongkosnya juga kegedean ini, jabatan disuguhannya. Aduh, itu kumahannya. Hapunten pisan lawan gitu. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman semuanya saya ucapkan terima kasih Pak Wan sekali lagi, dan teman-teman juga terima kasih sudah setia menonton kami semuanya gitu ya. Podcast di Tasik, diskusi seputar akademik. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Nasrulillah, fatun qorib, wa basirul mu'minin, wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari dulu. Assalamualaikum.